Baik, teman-teman, mari kita lanjut. I'm sorry, because this is our very first meeting, karena hari ini hari pertama ya. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, ya, teman-teman. Jadi, please allow me to introduce myself. Here I am. My name is Priska Abimanyu Isnain. Feel free to call me Priski, or you may also call me Mr. P. As usually, my friends call me so. Jadi biasanya teman-teman saya memanggil saya Mr. P, teman-teman. Jadi panggil saya Mr. P nggak apa-apa ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi tidak saya sarankan untuk mencari foto saya di Google pakai nama itu ya, karena nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman. Saya pastikan itu. And then I've been teaching English for around 10 years or so. Jadi saya sudah mengajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun atau bisa lebih ya. Kayaknya lebih, teman-teman. Dan saya juga masih belajar, jadi di sini kita tidak ada tutor, tidak ada murid, jadi di sini sama-sama kita belajar bareng. Oke? Kemudian I'm from Kampung Inggris Pare. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar nama Kampung Inggris yang letaknya di Pare, Jawa Timur ya, di Kediri, teman-teman. Ya, saya adalah salah satu warga di situ. Atau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar bahasa Inggris di situ. Nah, jadi saya berasal dari desa kecil itu, teman-teman. Kemudian, yeah, I think that's all about me. Nothing interesting, right? So let's go on. Jadi selain saya memperkenalkan diri, izinkan saya juga untuk memperkenalkan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, yaitu TOEFL. I'm sorry about the brightness, guys. Mohon maaf untuk kecerahannya ya, tiba-tiba berubah seperti itu. Nah, jadi TOEFL itu apa sih? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai sebuah bahasa asing. Nah, memang di Indonesia selain bahasa daerah kita masing-masing dan juga bahasa Indonesia itu disebut dengan bahasa asing. Nah, misalnya mungkin teman-teman ada yang belajar di pesantren itu belajar bahasa Arab, itu bahasa asing ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang suka anime, belajar bahasa Jepang. Kemudian teman-teman mungkin ada yang suka K-pop. Nah, itu belajar bahasa Korea juga, Hangul, teman-teman. Nah, itu adalah bahasa asing di Indonesia. Salah satu bahasa asing adalah bahasa Inggris dan salah satu ujiannya atau tesnya yang menguji ranah bahasa Inggris teman-teman itu adalah TOEFL ini. Dan TOEFL ini yang perlu teman-teman ketahui bukanlah buatan orang Indonesia. Ya, teman-teman, TOEFL ini adalah buatan lembaga di Amerika Serikat, di New Jersey ya, teman-teman, Amerika Serikat sana, yang nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service. Dan ETS ini sudah berdiri sejak 1964, tentu saja dengan produknya TOEFL ya. Salah satunya ada juga TOEIC, ya, TOEIC dan TOEFL dulu. Sampai sekarang, seperti itu. Nah, untuk jenis TOEFL sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali dan berubah-ubah. Ya, contohnya dulu ada PBT, ada CBT, tapi sekarang PBT sama CBT ini sudah dijadikan satu, teman-teman. Sudah disatukan menjadi TOEFL ITP. Ya, nah TOEFL ITP itu apa? TOEFL ITP itu adalah Institutional Testing Program. Yang mana tes ini sebenarnya ditujukan untuk keperluan instansi atau institusi yang akan menerima teman-teman, entah itu institusi pendidikan ataupun vokasi atau pekerjaan, gitu ya. Karena memang yang membutuhkan TOEFL ini ada yang biasanya itu untuk kebutuhan pekerjaan, ada juga yang untuk akademik gitu ya, atau apa namanya pendidikan seperti itu. Dan untuk TOEFL ITP ini yang ditanyakan atau yang diujikan nanti hanyalah ranah comprehension saja atau comprehension itu pemahaman. Jadi seberapa teman-teman ini bisa memahami entah itu tulisan atau ucapan dalam bahasa Inggris. Jadi sebatas memahami saja, teman-teman. Jadi kalau ada tulisan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa paham nggak? Atau kalau ada ucapan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa paham nggak? Nah, hanya sebatas itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak diminta menggunakan bahasa Inggris, tidak diminta untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Hanya diminta memahami saja yang teman-teman dengarkan atau teman-teman baca dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Dan untuk TOEFL ITP ini, rentang nilainya itu mulai dari 310. Jadi kalau teman-teman tes TOEFL, terus teman-teman katakanlah nggak bisa hadir, jadi teman-teman jadi absen gitu ya. Atau kalau itu katakanlah, tapi nggak mungkin ya teman-teman selama diisi. Katakanlah teman-teman salah semua misalnya. Itu nggak, maksudnya teman-teman tetap dapat nilai, yaitu 310.
Dan kalau teman-teman benar semua, amin ya teman-teman, nilainya adalah 677. Seperti itu. Dan kemudian TOEFL ITP juga yang tidak kalah populer tapi tidak saya sarankan ya teman-teman adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test. Ini mirip kayak IELTS, tapi mending teman-teman kalau misalkan mau ngambil IELTS atau IBT, mending IELTS-nya ya lebih lebih mudah seperti itu teman-teman. Nah, TOEFL IBT ini yang ditanyakan itu holistik, menyeluruh ya, entah itu skill, jadi kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi disuruh ngomong dan juga disuruh nulis juga dalam bahasa Inggris. Dan juga mastery. Jadi penguasaannya teman-teman entah itu gramatikal atau tata bahasa baku ya. Kemudian vocabulary atau lexical range. Jadi kemampuan teman-teman menggunakan vocab-vocabnya dan juga pronunciation dan lain-lain. Ya, jadi IBT ini lebih menyeluruh, lebih susah teman-teman. Dan rentang nilainya itu benar-benar mulai dari 0 sampai 120. Dan yang saya dengar sepertinya akan ada perubahan, teman-teman. Yang saya dengar ya, untuk IBT ini rentang nilainya akan dirubah dari 0 sampai 6. Jadi jauh sekali akan perubahannya seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari dalam waktu singkat nanti dalam short course ini, teman-teman, itu adalah yang TOEFL ITP ini. Ya, karena TOEFL ITP ini hanya mengujikan tingkat memahami saja atau pemahaman saja, gitu ya. Nah, maka di dalam tesnya nanti teman-teman hanya diujikan dalam eh, tiga level atau tiga ranah, teman-teman. Yang pertama adalah listening. Jadi teman-teman nanti akan mendengarkan audio dalam bahasa Inggris, kemudian diikuti pertanyaan-pertanyaan mengenai audio tersebut, gitu ya. Dan di listening ini total soalnya nanti ada 50, teman-teman, yang terbagi menjadi tiga bagian. Nah, yang perlu teman-teman pahami, di listening ini waktu pengerjaan teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan listening, 12 detik itu akan terasa sangat cepat. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan, 12 detik akan terasa sangat lama. Maksudnya akan sisa waktunya, bahkan lebih dari cukup. Seperti itu. Makanya di sini nanti yang akan saya tekankan di listening adalah lebih ke latihan daripada teori. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada structure. Di structure ini, teman-teman diminta untuk memahami susunan-susunan kalimat yang baku, teman-teman. Ya, yang mana nanti di structure ini teman-teman diberi waktu 25 menit maksimal untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan ini terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu nomor 1 sampai 15 itu sentence completion. Teman-teman diminta melengkapi bagian kalimat yang hilang dan ada juga error analysis itu mulai nomor 16 sampai nomor 40. Di sini nanti teman-teman diminta mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat utuh seperti itu. Nah, kemudian setelah struktur selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian terakhir yaitu reading. Jadi di reading itu teman-teman nanti akan diminta menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks atau informasi yang ada di dalam bacaan atau di teks seperti itu. Nah, total soal reading ada 50 pertanyaan yang harus teman-teman selesaikan maksimal itu dalam waktu 55 menit. Gitu ya. Nah, ada tipsnya juga untuk mengerjakan lebih cepat, lebih mudah seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materi tersebut, untuk tes tersebut, kita akan latih teman-teman dan juga kita akan persiapkan teman-teman dalam waktu 20 hari atau 1 bulan sebenarnya ya. Tapi karena hari Sabtu Minggu kita libur ya, teman-teman. Jadi hari aktif kita mulai hari Senin sampai Jumat seperti itu. Nah, hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita akan lebih fokus dulu ke bagian structure, teman-teman. Ya, dan di bagian struktur ini sudah saya urutkan dari yang paling gampang hari ini nanti kita akan belajar bagian yang paling gampang tapi paling penting. Jadi paling gampang tapi paling penting. Kenapa paling penting? Karena akan teman-teman gunakan cara itu di bab-bab setelahnya. Gitu ya, tapi paling gampang tuh teman-teman. Kemudian nanti semakin ke bawah itu nanti kita akan ke bab yang semakin sulit tapi sudah saya urutkan ya. Ini sudah runtut teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada satu bab saja yang terlewat, tiba-tiba loncat ke bab berikutnya, saya yakinkan pasti akan sedikit kesulitan teman-teman. Akan sedikit ada kayak missing piece, ada bagian yang hilang. Gitu ya. Makanya nanti saya sarankan seumpama atau seandainya teman-teman ada satu bab yang memang tidak bisa hadir, mohon ikuti rekamannya dulu
ya, pahami sebelum teman-teman lanjut ke bab berikutnya. Seperti itu. Tapi tidak saya sarankan ya, memang lebih enak kalau belajar itu live seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian setelah 10 structure ini selesai, artinya 2 minggu ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu listening. Jadi kita balik ya, maksudnya balik itu structure kita dahulukan, kemudian listening setelahnya structure. Karena listening sama reading itu sama-sama comprehension atau pemahaman, teman-teman. Ya, yang listening ini memahami audio atau ucapan dalam bahasa Inggris, kalau yang reading memahami tulisan dalam bahasa Inggris seperti itu. Gitu ya, dan saya nanti akan lebih fokus ke latihan buat teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi listening ada 3 pertemuan dan reading ada 6 chapter seharusnya ya, teman-teman. Nah, cuman saya menemukan cara yang lebih sederhana lagi, lebih gampang lagi, yang nanti akan bisa kita selesaikan lebih cepat seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan ada waktu sisa ya, sambil menunggu ujian dari lembaga, teman-teman bisa mereview kembali materi atau nanti akan saya berikan latihan-latihan untuk penunjang belajar teman-teman seperti itu. Nah, kemudian bukan rules ya. Rules itu lebih ke aturan, teman-teman. Mungkin lebih ke mekanisme atau teknisnya. Jadi teknis kita di kelas itu bagaimana? Nah, yang pertama yang ingin saya tekankan kepada teman-teman adalah attendance check atau daftar kehadiran absensi, teman-teman. Nah, absensi ini sebenarnya tidak ada ketentuan dari lembaga ya. Artinya lembaga tidak mengharuskan teman-teman harus hadir karena enaknya kelas online seperti itu. Nah, tapi karena saya itu mengukur ya, teman-teman, maksudnya merasa kalau belajar itu daripada lewat rekaman lebih kuat kalau teman-teman bisa hadir langsung. Nah, ini yang saya jadikan eh, apa ya, penyemangat teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman ini absensi antusiasme saya sendiri, acara saya sendiri gitu ya, teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman selalu hadir entah di sesi sore saja ataupun di sesi malam aja, intinya satu bab dalam satu hari teman-teman sudah isi gitu ya. Atau bahkan kalau bisa teman-teman hadir di keduanya malah alhamdulillah, malah saya senang sekali seperti itu. Nah, kalau bisa hadir di setiap hari, entah sesi sore saja atau sesi malam saja atau bahkan dua-duanya, nanti teman-teman akan saya berikan reward di akhir, teman-teman, yaitu berupa pembahasan tes dari lembaga. Jadi supaya nanti teman-teman setelah mengambil tes dari lembaga atau sebelumnya, eh, teman-teman bisa tahu kira-kira kesalahan jawaban teman-teman yang mana dan kenapa kok salah. Harusnya benarnya apa. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya itu hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir, entah di sesi sore saja atau sesi malam saja. Oke, walaupun nanti tetap ada cara buat teman-teman yang mungkin pernah absen tetap ada cara supaya dapat reward tersebut. Tapi sekali lagi yang saya sarankan teman-teman kalau bisa hadir terus gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menggunakan fitur Zoom, yaitu fitur raise hands atau angkat tangan ya, untuk menanyakan pertanyaan teman-teman. Dan kalau pertanyaan teman-teman masih in line with our topic that day, jadi masih nyambung dengan topik kita hari tersebut, pasti langsung saya jawab. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaan teman-teman ternyata melebar atau misalkan kita bab 1 nih, pertanyaan teman-teman bab 5, nanti pasti akan saya sampaikan. Itu kita akan bahas di bab 5. Nah, tujuannya kenapa saya batasin supaya nanti kita gimana ya teman-teman? Kita supaya memudahkan teman-teman yang benar-benar belajar dari nol. Karena kalau teman-teman nanti belajar dari nol tiba-tiba ditabrakin bab 1, bab 2, bab 3 dalam satu pertemuan pasti bingung. Seperti itu. Jadi fokus dengan materi yang sedang kita bahas hari tersebut. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung, pasti langsung saya jawab. Tapi kalau misalkan melenceng, nanti saya sampaikan itu kita akan bahas di hari kesekian. Atau bahkan misalkan tadi contohnya di sesi sore ada salah satu teman-teman yang bertanya tentang tenses. Nah, saya sampaikan itu tidak dibahas karena tenses itu di TOEFL tidak keluar, teman-teman, tidak ditanyakan. Gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah yang paling penting buat teman-teman ya untuk belajar yaitu vocabulary. Jadi di TOEFL ini semakin banyak eh, apa namanya range atau jangkauan vocabnya teman-teman, semakin banyak
pengetahuan kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris, akan semakin mudah teman-teman untuk mengerjakan soalnya. Akan semakin mudah teman-teman menggunakan strategi yang akan kita pelajari. Seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang merasa vocabulary-nya kurang atau masih sedikit dalam bahasa Inggris, nggak perlu khawatir. Karena vocab ini memang nggak ada habisnya, teman-teman. Ya, vocab ini eh, cara belajarnya memang harus ditulis, minimal ditulis. Untung-untung kalau teman-teman bisa pakai entah di status ataupun di apa, intinya bisa dipraktekkan, tapi minimal ditulis supaya nanti kalau misalnya tidak sorry, kalau teman-teman lupa itu tidak hilang. Jadi ada catatannya, ada coret-coretannya. Tapi kalau bayangkan teman-teman lupa, kemudian teman-teman nggak nyatet itu pasti hilang. Dan itu sayang sekali ya teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti pengen ngecek koleksi vocab teman-teman ya selama program ataupun selama latihan setiap minggunya, nanti boleh dikirimkan ke saya hasil catatan teman-teman. Tapi mohon setelah dipindah ke ini ya teman-teman, dipindah tulis, dipindah di. Nah kalau teman-teman punya tab ini lebih lebih enak nih. Jadi kalau misalkan teman-teman nulis pakai tulisan tangan, itu sama tab akan otomatis dirubah jadi teks. Nah itu lebih gampang, lebih bagus gitu. Nah, takutnya adalah saya ada tulisan teman-teman yang tidak bisa saya baca. Sama, mungkin teman-teman juga kalau saya tulis tangan, mungkin ada teman-teman yang tidak bisa membaca tulisan saya gitu ya. Jadi lebih enak kalau sudah ditulis menggunakan font yang standar seperti ini. Lebih jelas dibacanya gitu ya. Dan kalau nanti misalkan yang mengirimkan konsultasi vocabnya banyak, nanti akan saya sortir, akan saya eh, pilih-pilihkan gitu teman-teman. Kemudian saya kirimkan di grup supaya semuanya juga dapat seperti itu. Tapi kalau yang mengirimkan cuma satu dua ya pasti saya kirimkan ke beliaunya balik gitu ke teman-teman yang konsultasi tadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi selain teman-teman belajar di kelas, teman-teman biasanya kalau setelah sesi malam, setelah saya mengirimkan rekaman itu teman-teman akan saya bonusi latihan penunjang. Jadi kayak apa ya teman-teman? Kayak soal-soal yang teman-teman bisa kerjakan ketika teman-teman ada waktu luang. Gitu ya, dan teman-teman sedang ingin belajar TOEFL-nya, ingin mengasah TOEFL-nya seperti itu. Gitu ya. Dan ketika menemui kesulitan ataupun ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi nomor saya. Gitu ya, nomor saya yang di layar ini dan saya biasanya yang selalu mengirimkan link atau apa ya teman-teman tautan itu di grup eh, tautan Zoom. Jadi kalau kita sebelum masuk Zoom itu yang mengirimkan linknya adalah nomor saya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun tentang TOEFL, silahkan japri nomor tersebut. Gitu ya teman-teman. Dan itulah pengenalan sedikit tentang TOEFL dan juga program kita. Nah sebelum saya lanjut nih ke materi hari pertama tentang sentence atau kalimat, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya. Sepertinya tidak ada. Baik, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi hari pertama kita, yaitu sentence atau kalimat, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang sentence ini, saya ingin menjelaskan kenapa kok kita perlu belajar tentang sentence ini atau kalimat ini. Gitu ya. Nah, jadi di bagian structure nanti, kan teman-teman itu diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Disuruh mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk mengetahui bagian kalimat yang hilang, maka teman-teman harus tahu di kalimat itu ada apa aja. Yang harus ada itu apa aja, misalkan kalau yang sudah ada itu apa aja sudah ada atau sudah lengkap, kira-kira bisa ditambah apa kalimat itu. Gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu mengenal tentang kalimat ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalimat itu dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia sebenarnya sama saja. Nggak ada bedanya ya. Minimal harus memiliki dua komponen atau dua elemen ini, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembahasan atau apa atau siapa yang ingin kita ceritakan kepada pendengar kita atau orang yang kita ajak ngobrol seperti itu. Misal nih, misalkan saya bilang saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, saya bertemu dengan Mr. P kemarin.
Berarti saya ingin menceritakan tentang diri saya sendiri, teman-teman. Yang kemarin itu bertemu sama Mr. P, gitu ya. Nah, tapi kalau kalimatnya saya rubah, Mr. P itu naik dinosaurus. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang Mr. P kepada teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan subjek. Apa atau siapa yang ingin kita ceritakan. Misalkan lagi nih, ballpoint saya hilang. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang ballpoint saya kepada teman-teman bahwa dia itu hilang, teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. Ballpoint, saya, Mr. P tadi itu adalah subjek. Nah, kemudian selain subjek, kalimat juga harus punya predikat. Karena nggak mungkin, misalkan saya baru ketemu teman-teman nih, tiba-tiba saya bilang saya. Nah, terus saya diem, pasti teman-teman bingung, pasti teman-teman nungguin kalau nggak gitu bertanya, ada apa, Sir? Gitu ya. Jadi saya ada apa atau Mister ada apa gitu. Jadi harus dilanjut. Saya kenapa? Nah, ada apa dengan si subjek? Itulah yang disebut dengan predikat. Nah, minimal kalimat itu punya dua ini saja, subjek sama predikat sudah bisa jadi kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang ada sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mengenali di soal structure TOEFL kalau itu subjek, kalau itu predikat. Nah, subjek predikat itu urutannya sudah fix ya, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Jadi subjek di depan, predikat di belakang. Seperti itu. Nah, subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang dinamakan dengan kata benda. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas, teman-teman. Ada 8 kelas ya. Nah, salah satu kelas dari 8 itu adalah kata benda ini atau noun. Nah, kata benda itu apa? Kata benda itu semua yang berwujud, nggak harus yang berwujud ya. Intinya semua yang diciptakan Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah kata benda. Misalnya kacamata, misalnya tembok, misalnya laptop, misalnya tangan, bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Ya, pokoknya semua yang diciptakan Tuhan, semua yang ada itu adalah kata benda, teman-teman. Oke. Nah, contoh nih misalnya kan ada bird, burung, ada water, air, buildings. Nah, kadang kata benda itu ditambahi akhiran s atau is yang menandakan bahwa noun atau kata benda itu menjadi jamak. Jadi banyak, teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu cara eh, membanyakkan benda atau menjamakkan benda itu cukup tambahkan s saja. Jadi misalkan tadi bird ya, burung. Itu kalau satu burung, bird. Tapi kalau banyak burung-burung, itu bukan bird-bird ya, tapi birds. Cukup tambahkan S saja. Jadi building itu bangunan, buildings, bangunan-bangunan seperti itu. River, sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman untuk menemukan kata benda dalam bahasa Inggris. Ya, misalnya table, misalnya glass, misalnya people, misalnya person, student, children, dan lain-lain. Nah, selain kata benda yang bisa jadi subjek, ada lagi, ada satu kelas kata lagi, teman-teman, yang bisa jadi subjek, namanya adalah kata ganti. Atau dalam bahasa buku atau bahasa kamusnya adalah pronoun. Nah, di dalam kata pronoun itu kan ada kata nounnya. Nah, sebenarnya pronoun atau kata ganti ini fungsinya adalah menggantikan kata benda. Nah, jadi sederhananya adalah caranya kita bilang dia atau mereka atau kami. Intinya menggantikan benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau benda yang digantikan itu adalah cowok, kita pakainya he. Dia laki-laki. Jadi dia itu kalau dia cowok berarti pakainya he ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dianya yang kita maksud itu adalah cewek, itu pakainya she. Nah, kalau misalnya dianya itu kita nggak tahu cewek cowoknya. Contoh, kita melihat ada kucing jalan ke arah kita. Nah, kucing kan nggak pakai lipstick, kucing juga nggak pakai anting ya, teman-teman. Nggak pakai rok juga. Suaranya pun sama, meong. Nggak ada cewek cowok bedanya. Nah, kita nggak tahu kucing ini cewek apa cowok. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita nggak tahu benda ini cewek atau cowoknya, atau memang tidak punya, misalnya ballpoint, laptop, itu kan nggak ada cewek cowoknya ya, teman-teman. Kita pakainya it, seperti itu. Jadi sama artinya dia, tapi eh, khusus untuk yang nggak ada cewek cowoknya, seperti itu. Atau kita nggak tahu cewek cowoknya. Nah, tapi kalau benda itu jumlahnya banyak, jadi caranya kita bilang mereka gitu ya, itu pakainya they. Entah itu manusia, selain manusia juga sama, pakainya juga they, teman-teman. Ya. Kemudian ada those juga bisa diartikan mereka.
Once juga sama, boleh juga diartikan mereka, teman-teman. Ataupun other yang ada s-nya. Others itu kata ganti. Artinya yang lain-lain. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh kata ganti. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang bisa jadi subjek, entah kata benda atau kata ganti. Nah, kemudian tadi kan saya sampaikan selain subjek, kalimat juga harus punya predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu gampang sekali, teman-teman. Atau enak sekali cara mengingatnya ya. Predikat itu dibuat cuma dari satu kelas kata saja, yaitu kata kerja atau sebutannya verb. Oke, jadi hari ini kita belajar tiga kelas kata ya. Kata benda, kata ganti, juga kata kerja. Nah, jadi di predikat itu apa namanya yang bisa dijadikan predikat itu cuma satu kelas kata namanya verb ini atau kata kerja, teman-teman. Nah, kata kerja itu apa? Kata kerja itu semua kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan aktivitas ataupun kejadian yang terjadi pada suatu benda. Gitu ya. Misalnya jatuh, misalnya bergerak, misalnya bernafas, misalnya berlari, misalnya berdiri, duduk, gitu ya. Dan lain-lain. Itu adalah kata kerja. Oke, atau beberapa contoh nih misalnya ada occur, terjadi, atau ada. Produce artinya menghasilkan, ya. Refer to artinya merujuk pada. Nah, biasanya kata kerja itu nempel jadi satu sama preposisinya seperti ini. Ya, to, refer to, listen to, dan lain-lain. Kemudian contoh lagi ada consist of, terdiri dari. Sama, ini juga jadi satu ya, teman-teman. Walaupun kelihatannya dua kata, dia ada satu kata. Dan yang terakhir contohnya ada improve, artinya meningkatkan, bisa diartikan juga membaik, gitu ya, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa berkreasi dengan kata kerja yang ada di kreativitas teman-teman. Misalnya berlari, misalnya mendirikan, misalnya merobohkan, misalnya memindahkan, membeli, menjual, itu semuanya adalah kata kerja. Nah, makanya di dalam bahasa Inggris itu, teman-teman, kalau kita mau bilang eh, atau kita ingin memberikan informasi atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya, itu harus wajib dicarikan kata kerja. Gitu ya. Contoh, teman-teman. Misal kita bilang saya baik-baik saja. Nah, ini contoh yang paling gampang. Saya baik-baik saja. Di sekolah dulu kita sering ya mengucapkan ini ketika guru kita bertanya, "How are you today, guys? How are you today, my student?" Misalkan gitu ya. Nah, itu kan apa kabarmu hari ini? Atau bagaimana kabarmu hari ini? Kita biasa sering menjawabnya, "Saya baik-baik saja" atau "I am fine." Ya kan? Atau "I'm fine." Nah, padahal teman-teman yang artinya saya itu adalah I, yang artinya baik-baik saja, itu adalah fine. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bilang saya baik-baik saja, ditranslate langsung itu kan I fine. Nah, tapi kenapa kok harus ada am di situ? Kenapa kalimat yang benar adalah I am fine? Nah, karena memang fine itu bukan kata kerja, teman-teman. Jadi baik-baik saja itu menunjukkan suatu sifat ya atau keadaan. Nah, kalau misalnya kata kerja, sorry, maksud saya kata sifat itu kan nggak ada kata kerja. Sedangkan predikat tadi dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Nah, makanya dimasukkanlah kata kerja yang nggak punya arti. Hanya buat syarat aja, teman-teman, supaya kalimatnya punya predikat. Nah, kata kerja yang nggak punya arti yang hanya buat syarat saja itu dari keluarganya to be. Contohnya is, kalau subjeknya he, ya, atau it, itu pakainya is, teman-teman. Atau misalnya are, kalau subjeknya jamak. Misalnya they, misalnya we, misalnya those, misalnya others, nah itu pakainya are. Kalau pakai to be. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini M ini walaupun dia nggak punya arti, hanya buat syarat saja supaya kalimatnya punya kata kerja sebagai predikat. Seperti itu. Itu bahasa Inggris, teman-teman. Nah, tapi hati-hati ya, to be itu tidak wajib di dalam kalimat. Ya, kalau misalnya predikatnya sudah berupa kata kerja, justru tidak boleh pakai to be. Jadi misalnya kita bilang, saya suka musik. Nah, suka atau menyukai itu adalah kata kerja, yaitu like. Nah, maka untuk bilang saya suka musik, cukup teman-teman bilang, I like music. Nah, nggak ada M-nya. Justru kalau kita bilang I am like music, itu nanti beda arti atau salah, teman-teman. Seperti itu. Jadi artinya bukan saya suka musik seperti itu.
Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau predikatnya tidak ada kata kerjanya, maka carikan kata kerja hanya buat syarat, biasanya dari to be ya. Nah, kalau misalnya sudah ada kata kerja sebagai predikat, maka jangan dimasukkan to be karena nanti predikatnya double atau pemborosan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah predikat di dalam eh, bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu, kata kerja itu eh, bentuknya itu bisa berubah-ubah, gitu ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau kita mau bilang mandi ya mandi aja. Nggak ada mandis, mandiet, mandiying itu nggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata bath yang ada e-nya belakangnya itu bisa berbentuk-bentuk. Ya. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuknya yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris ada verb satu, verb 2, verb 3, verb SES, verb ing sama sorry, itu verb satu sama auxiliary verb. Ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang mungkin akan keluar dalam bahasa Inggris yang pasti teman-teman temui dalam bahasa Inggris. Contoh nih, misalkan kata kerja mandi tadi ya. Misalnya, sorry, saya pakai ini aja, teman-teman. Misalnya bath. Itu verb satunya. Jadi verb satu itu kata dasar yang tidak mendapatkan imbuhan apapun. Nah, verb 2 itu biasanya imbuhan akhiran ed. Biasanya ya. Bathed. Seperti itu, teman-teman. Kemudian verb 3 itu biasanya mirip dengan verb 2. Oke. Kemudian ada verb SES. Kemudian ada verb ing. Kemudian ada to verb satu. Dan juga auxiliary verb. Auxiliary ini banyak, teman-teman. Ya, contoh nih misalnya eh pakai have ya misalnya have bath seperti ini. Nah, jadi ini adalah kata kerja. Misalnya mau bilang mandi itu dalam bahasa Inggris banyak sekali bentuknya. Gitu ya. Dan teman-teman harus hati-hati, tidak semua bentuk kata kerja ini bisa jadi predikat. Itulah alasan saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya lebih senang menyebutnya subjek predikat karena saya takut kalau misalnya saya menyebut subjek verb, setiap verb yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris dianggap sebagai predikat. Padahal tidak semua bentuk ini bisa jadi predikat, teman-teman, walaupun verb ya. Jadi kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Yang pertama ada verb satu, ada verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb saja. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak pakai auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak pakai auxiliary, dan juga tuh verb satu itu bukan predikat, teman-teman. Walaupun wujudnya verb. Ya, jadi hati-hati. Makanya saya anti menyebutnya subject verb. Saya lebih nyebutnya subject predikat. Oke, karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, jadi eh, nah di sini kan saya menyebutkan ada auxiliary, teman-teman. Sebenarnya materinya sudah selesai, tapi karena di sini ada istilah yaitu auxiliary. Auxiliary itu apa? Saya wajib menjelaskan kepada teman-teman. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu sebenarnya adalah kata kerja juga, teman-teman ya. Jadi kelas katanya dia itu sebenarnya kata kerja juga. Cuman auxiliary ini dia adalah kata kerja bantu. Nah, fungsinya dia membantu kata kerja saja. Ya, jadi setelah auxiliary ini harus ada kata kerja lain. Dan auxiliary ini ada 4 keluarga ya, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, kemudian does, kemudian did. Yang mana kata kerja setelahnya ini wajib verb satu. Ya, teman-teman. Jadi kalau pakai auxiliary do, does, did harus diikuti verb satu. Contohnya, saya tidak tahu. I do not know. Nggak boleh kita bilang I do not knowing atau I do not known. Nggak boleh. Jadi I do not selalu verb satu. She does not know. Ya. Kemudian we did not know. Jadi kalau sudah ada do, does, did harus balik ke verb satu kata kerjanya. Kemudian auxiliary yang kedua dari keluarganya to be. Nah ini lumayan banyak ya. Kita punya is, kemudian am, kemudian are. Ada juga kalau lampau kita pakai was. Ada juga were. Ada juga be, been, sama being. Nah untuk keluarganya to be ini boleh diikuti dua jenis kata kerja. Jadi dia boleh diikuti verb ing. Caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris ya. Contohnya saya sedang makan.
I am eating. Saya sedang nonton TV. I am watching television. Dan lain-lain. Nah, to be itu juga boleh diikuti verb 3. Jadi aturannya to be ini, auxiliary to be ini ya, teman-teman. Gandengan verbnya yang harus dijelaskan entah itu verb ing atau verb 3 seperti itu. Kemudian auxiliary berikutnya kita punya keluarganya have. Hati-hati have di sini bukan artinya memiliki ya. Have di sini artinya sudah teman-teman atau telah. Oke, yang mana keluarganya ada tiga yaitu have, kemudian ada has dan juga had. Oke, yang mana verb yang dibantu atau verb setelahnya wajib verb 3. Dan auxiliary yang terakhir itu namanya adalah modal auxiliary. Nah, modal ini jenisnya juga banyak ya, teman-teman. Kita punya will artinya akan. Kemudian ada shall artinya bisa akan, bisa harus. Kemudian ada can, ini paling banyak. Can ini artinya teman-teman bisa mungkin, bisa boleh, bisa dapat, bisa mampu, bisa jadi. Banyak can ini ya. Kemudian berikutnya ada juga may. May itu bisa mungkin, bisa boleh, bisa jadi juga bisa. Kemudian ada might artinya mungkin, teman-teman. Kemudian ada must artinya bisa harus, bisa pasti. Kemudian yang old ya, misalnya ada should artinya seharusnya atau sebaiknya, ada could artinya dapat tapi di masa lalu. Contohnya kalau waktu kecil saya bisa melihat eh, virus, misalnya teman-teman. When I was a kid, I could see viruses, misalnya. Jadi ketika saya masih kecil, saya bisa melihat virus yang sangat kecil itu, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada would. Kalau would ini eh, akan tapi yang biasanya itu tidak dilakukan. Nggak bisa dilakukan atau omong doang ya. Contoh teman-teman. Seandainya tidak hujan, saya akan mampir ke rumahmu. Nah, kalau ada orang bilang, seandainya tidak hujan, saya pasti mampir ke rumahmu atau saya pasti main ke rumahmu. Nah, itu berarti hujan atau tidak main ke rumahnya si yang diajak ngomong itu. Nah, itu akannya itu pakainya would ini, teman-teman. Jadi akan yang tidak mungkin dilakukan atau tidak dilakukan, omong doang lah seperti itu. Dan untuk modal ini, verb gandengannya adalah verb satu. Nah, ini sudah fix ya, teman-teman. Jadi aturan grammar yang sudah fix salah satunya adalah auxiliary dan kata kerja gandengannya ini. Nah, ini jangan dihafal. Saran saya nanti mohon dicatat di buku catatan teman-teman sambil mengikuti rekaman kelasnya. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soalnya, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan, Miss Febriana, boleh di-unmute, Miss? Eh, ya, halo. Halo, ya, Miss? Sorry mau tanya tadi yang terkait dengan eh, verb satu, verb 2, verb IS sama auxiliary plus verb itu verb yang bisa dijadikan predikat ya? Betul, Miss. Oh ya, udah itu aja tadi soalnya sinyalnya sempat hilang. Oh, I see. Jadi ini kata kerja kan bentuknya banyak ya. Dan yang saya hitamin ini atau yang saya tebelin itu yang predikat. Sedangkan yang saya blur, teman-teman, ini yang tidak bisa jadi predikat. Kalau tanpa auxiliary, seperti itu. Oh iya, oke terima kasih. Sama-sama, Miss Febriana. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Kadang memang terputus ya, teman-teman. Nggak enaknya online seperti ini. Jadi mohon kalau misalkan teman-teman ada yang terputus, boleh ditanyakan. Silakan Miss Alfi atau Mr. Alfi, silakan. Mas Sulfit. Oh ya, sedikit pertanyaan. Jadi kalau modal situ udah pasti bab satu ya ininya. Jadi kalau ketemu pertanyaan Iya pakai betul, modal Mister. itu pasti dibantu bab satu ya. Jadi modal itu setelahnya pas itu wajib verb 1, Mister. Walaupun auxiliary itu boleh gandeng-gandeng ya, teman-teman. Auxiliary itu di predikat boleh loh lebih dari satu nggak apa-apa. Misalnya I will be going itu boleh.
I will be eating, I will be studying itu boleh. Loh, itu kok pakainya verb ing, sir? Karena setelahnya will ada be, teman-teman. Ya kan? Jadi will be. Nah, be-nya itu verb satu. Verb satu dari to be. Seperti itu. Makanya will be nggak boleh kita bilang will is, will are. Nah, tapi studying-nya itu mengikuti auxiliary sebelumnya, yaitu be tadi. Jadi auxiliary modal will, kemudian setelahnya be itu juga auxiliary dari keluarga to be, makanya to be itu setelahnya kalau nggak verb ing ya verb 3. Seperti itu. Jadi urutannya seperti itu, Mister. Tapi kalau pertanyaan apakah setelahnya modal harus verb satu? Jawabannya iya. Modal setelahnya wajib verb satu. Nggak boleh langsung I will studying, nggak boleh. To verb satu pun juga nggak boleh. Misalkan I must to go, itu salah, teman-teman. Cukup bilang I must go. Gitu ya. Saya duluan itu I must go. Saya buru-buru juga bisa I must go. I'm in hurry. Seperti itu. Oke, makasih, Mister. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Seperti aman ya. Oke, kalau gitu kita coba ke contoh soalnya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang materi dasarnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini saya punya 3 contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini ya. Teman-teman akan dihadapkan dengan satu kalimat, ada bagian yang hilang berupa titik-titik, yang mana nanti teman-teman disuruh eh, mencarikan di pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya itu lengkap, efisien, efektif, tidak ada pemborosan, tidak ada pengulangan, seperti itu. Gitu ya. Nah, caranya seperti yang saya sampaikan tadi ya, cari kelengkapan kalimat yang paling penting dulu. Karena kalimat kan agak kelihatan panjang ya, teman-teman. Nah, yang paling wajib ada atau yang harus teman-teman pastikan ada adalah subjek dan juga predikat. Nah, yang paling enak dulu dicari itu adalah predikat dulu, teman-teman. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba teman-teman lihat di soal, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Seumpama ada, kira-kira yang mana? Ditulis di chat ya, teman-teman. Jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat, ya betul sekali, ada are known. Ya, kalau known saja nggak bisa. Karena known itu verb 3, teman-teman. Nah, supaya jadi predikat, dia harus ada auxiliary sebelumnya. Nah, jadi ini predikatnya jadi satu, teman-teman. Are known. Ya, auxiliary verb. Nah, kalau sudah ketemu predikat, sekarang sisanya teman-teman lupakan dulu. Carikan subjeknya. Jadi subjek ini bagian kedua yang harus teman-teman cari. Nah, karena titik-titiknya itu sebelumnya predikat, itu kan tempatnya subjek ya. Ya berarti sudah dipastikan kita kehilangan subjek di situ. Nah, artinya teman-teman di sini diminta mencarikan subjeknya saja. Nah, subjek tadi dibuatnya kalau nggak dari kata benda atau noun ya. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah, jadi teman-teman di sini disuruh mencari noun atau pronoun supaya jadi subjek. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ditulis di chat ya. Iya, betul sekali. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa ya. Benar sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, sekarang kita analisa kenapa Bravo, Charlie, Delta salah. Mulai dari yang Bravo dulu. Nah, yang Bravo itu ada ungkapan that, the. Kalau teman-teman menemukan ada that langsung setelahnya ketemu the, sudah dipastikan that-nya itu kelas katanya adalah kata hubung atau conjunction, teman-teman, konjungsi, ya. Nah, di kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat itu tidak boleh dimasukkan conjunction atau kata hubung, gitu ya. Nah, conjunction itu tidak dibutuhkan di kalimat yang sederhana atau kalimat yang subjek predikatnya cuma satu. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double, pemborosan. Kalau yang Delta, nah sama. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, jangan dianggap sebagai kata tanya ya. Karena di soal structure TOEFL pasti soalnya berakhiran titik, teman-teman. Nggak ada yang berakhiran tanda tanya. Gitu ya. Otomatis kalau menemukan kata tanya atau 5W1H, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung. Dan sekali lagi, conjunction itu tidak dibutuhkan kalau kalimatnya nanti hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Nah, maka dari itu, jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impel their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, burung-burung condet
atau cendet gitu ya, diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ sama sekali tidak ada ya, teman-teman. Nah, karena kalimat wajib punya predikat, ya harus dicarikan predikat di titik-titik. Nah, sekarang kita tinggal lihat sebelum titik-titik, ada subjeknya nggak? Nah, kalau kita lihat di depan, nah ternyata di situ ada magnetotaktik bakteria. Kata benda intinya di bakterinya ini ya. Ini hanya kata sifat saja, teman-teman. Yang mensifati kata benda atau nambahin arti lah seperti itu. Nah, tapi intinya kata benda bakteri itu. Nah, berarti di sini kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Jadi carikan predikat saja. Di pilihan A, B, C, D yang predikat saja itu kira-kira yang mana, teman-teman? Atau jawabannya yang mana di sini? Oke, kita cek bersama ya. Kalau yang alpha, di situ ada predikat were described. Itu auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, cuman yang alpha ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada subjek lagi, yaitu they, kata ganti. Nanti subjeknya double. Pemborosan, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bravo, nggak ada predikat sama sekali, nggak ada kata kerja sama sekali. Sedangkan kita tadi kan butuhnya predikat. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, predikat itu kalau dalam bahasa Inggris hanya bisa dibuat dari kata kerja. Yang Bravo nggak ada kata kerja sama sekali, jadi nggak bisa. Yang Charlie, di situ ada predikat yaitu auxiliary word dengan verbnya describe. Kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, teman-teman, tidak ada kata kerja sama sekali. Sedangkan predikat kan harus dibuat dari kata kerja. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi, bakteri-bakteri jenis magnetotactic ini pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan gitu ya pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Contoh terakhir ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Artinya di sini berarti kita butuh predikat, dan karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Nah ini enaknya kalau kita cari predikat dulu, gitu ya. Nah otomatis cari A, B, C, D yang ada subjek, kemudian predikat. Kita cek bareng, teman-teman. Yang alpha, di situ ada coconut with briquettes. Nah ini cuma ada subjek. Ya, tidak ada predikatnya. Yang alfa ini tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction tiba-tiba. Padahal nggak ada, sorry, padahal subjeknya cuma satu. Nah, ini juga nggak ada predikat juga. Nggak bisa, kalimat nggak ada predikat, nggak bisa, teman-teman ya. Kemudian kalau yang Charlie, di situ ada predikat reduce. Subjeknya adalah coconut with briquettes. Nah, tapi di sini ada conjunctionnya, yaitu that itu, teman-teman. Nah, sekali lagi kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah coconut with briquettes, predikatnya adalah reduce. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya, mempraktekkan yang sudah teman-teman pelajari tadi dan juga dicontoh soal tadi ke latihan soal. Nah, jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis.
Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semuanya menjawab alfa ya. Baik, kalau gitu mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada range in, itu adalah kata kerja ya, range-nya ini teman-teman, karena ada in setelahnya. Range in itu bisa dianggap satu kata juga nggak apa-apa. Jadi range ini adalah predikat, nah subjeknya yang belum ada. Dan betul sekali jawaban teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Bravo salah karena ada conjunction ya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Delta pun juga sama, teman-teman. Ya, subjek predikat cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, acids range in strength from weak to strong. Jadi kalau diartikan, asam-asaman atau jenis-jenis asam itu beragam dalam hal kekuatannya. Dari yang lemah hingga yang kuat. Maksudnya tingkat keasamannya gitu ya, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa, seperti ada juga jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Artinya di sini kita harus carikan predikat dan karena titik-titiknya di paling depan, berarti kita juga harus butuh subjek sebelum predikat ya. Nah, masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D yang ada predikatnya cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Gitu ya, Bravo, Charlie, Delta salah. Kenapa? Karena tidak ada predikatnya. Sedangkan kita tadi butuh predikat juga. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of memory, short term and long term. Jadi kalau diartikan, kurang lebih ada dua jenis utama dari ingatan, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 delta. Ada juga bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ belum ada, berarti di sini kita butuh predikatnya. Nah, karena titik-titik itu di paling depan dan sebelum predikat kan harus ada subjek ya. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Oke, yang alpha tidak ada predikat sama sekali juga tidak ada subjek, nggak bisa. Kalau yang Bravo, nah gini teman-teman. Bravo ini memang ada predikat, tapi nggak ada subjeknya. Atau gini, ini cara gampang kalau di TOEFL ya, ini tips buat teman-teman. Misalkan ada titik-titik di soal structure TOEFL itu di paling awal seperti ini atau di paling depan seperti ini. Kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat paling depan seperti ini. Ini jangan dipilih, sudah pasti salah. Karena di soal structure TOEFL itu nggak ada tanda tanya, teman-teman. Dan predikat itu kalau diletakkan di paling depan, itu adalah karakteristik kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi di soal structure TOEFL nggak ada tanda tanya. Gitu ya. Jadi predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Alasannya nggak ada tanda tanya tadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau teman-teman menemukan ada yang diawali oleh predikat itu jangan dipilih ya. Karena predikat nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau yang Charlie nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa ya.
Nah, jawabannya adalah yang delta, satu-satunya yang ada predikat dan tidak diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau dibaca, there are about 250 species of butterflies in the United States. Kalau diartikan, ada sekitar 250 spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta ya. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja, nah di situ ada vary sama kayak range ya. Vary itu sinonimnya, ada in juga di situ, vary in. Range in itu sama artinya beragam atau bervariasi gitu ya. Nah, di sini subjeknya yang belum ada. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencari subjek saja. Gitu ya. Nah, cari A, B, C, D yang subjek saja. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, teman-teman. Subjek predikat cuma satu nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Charlie pun juga sama, although itu conjunction ya, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul sekali. Jadi nanti kalau dibaca, coral colonies vary greatly in shape and form, depending upon both the growth pattern and the arrangement of polyps within the colony. Jadi, eh, koloni-koloni koral atau terumbu karang ya, itu sangat bervariasi dalam hal bentuk dan eh, bentuk formnya. Jadi bentuk dan bentuk maksudnya gimana ya? Shape itu mungkin bentuk secara seginya ya. Sedangkan form itu bentuk yang menyerupai benda lain seperti itu. Yang bergantung pada atau yang tergantung pada entah itu pola pertumbuhannya dan juga susunan dari polip di dalam koloni tersebut. Jadi di dalamnya polip, sorry, koral itu ada polipsnya seperti itu, teman. Maksudnya ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati dengan form ya. Di situ ada to-nya, teman-teman. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Artinya di sini kita kehilangan predikat dan karena di sebelum predikat harus ada subjek, artinya di sini kita kehilangan subjek. Kalau yang alpha ada subjek, tidak ada predikat, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek, ada verb ss itu predikat ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, nggak ada kata kerja sebagai predikat, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang bravo tadi, teman-teman. Nanti kalau dibaca, hydrogen reacts with oxygen to form water. Jadi hidrogen itu bereaksi dengan oksigen untuk membentuk air atau melahirkan air seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, nggak ada kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Artinya di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya di depan ada kata the growth, ya. Itu adalah subjeknya kata benda, teman-teman ya. Nah, carikan kata kerja saja yang bisa jadi predikat. Yang alfa nggak bisa karena di situ ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, pemborosan subjek ya. Nah, kemungkinan jawabannya bravo, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah verb ing nggak bisa jadi predikat ya. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Tuh verb satu juga tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the growth of artificial intelligence was influenced strongly by the availability of big data. Jadi pertumbuhan dari kecerdasan buatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan akan besarnya data. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silakan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Bravo atau Alpha, mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat ya. Nggak ada kata kerja sama sekali. Nah, di situ subjeknya ends itu ya, teman-teman. Berarti di sini kita hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Yang alpha, nah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Artinya di sini kita nggak boleh yang alpha. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo. Kita tahan dulu karena dia verb satu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi yaitu they, kata ganti. Padahal di soal sudah ada subjek ends. Nanti pemborosan. Jadi yang Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta tuh verb satu juga tidak bisa jadi predikat teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, ants release their pheromones to signal danger to the colony. Jadi para semut itu mengeluarkan feromon mereka untuk menandai bahaya atau memberi sinyal bahaya kepada koloninya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Alright, let's check it out together, guys. Di situ cari predikatnya dulu. Nggak ada predikat ya, teman-teman. Subjeknya sudah ada, yaitu the visible light spectrum scholars. Nah, berarti di sini kita hanya mencari predikatnya saja. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ya nggak bisa nanti pemborosan subjek. Kalau yang Charlie ini nggak ada predikat, teman-teman. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Benar sekali. Nanti kalau dibaca, the visible light spectrum scholars are always arranged in the same order from red to violet. Jadi, warna-warnanya spektrum cahaya yang bisa dilihat atau yang nampak itu selalu tersusun dalam urutan yang sama, dari merah ke violet. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan.
Alright, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Oke, mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat. Ternyata belum ada teman-teman. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma ya teman-teman. Kalau dua koma malah boleh, tiga koma malah boleh, 100 koma pun boleh. Yang nggak boleh itu hanya dipisah oleh satu koma. Oke, jadi subjeknya nggak mungkin di sini ya, pasti di depan sendiri itu yaitu the redwood tree. Oke, nah berarti di sini kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat. Carikan A, B, C, D yang predikat saja ya. Yang alfa ada predikat, jadi kemungkinan jawabannya yang alfa. Kita tahan dulu. Bravo nggak ada kata kerja ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Charlie ada predikat, tapi ada tambahan conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa. Kalau yang delta sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha. That's right, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the redwood tree native to California is the tallest tree in the world. Jadi pohon redwood yang asli berasal dari California adalah pohon tertinggi di dunia. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab Bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is noun ya. Subjeknya hati-hati, teman-teman. Life and living organisms itu memang dia adalah kata benda. Tapi karena ada of di depan, of ini preposisi ya, yang menandakan bahwa kata benda setelahnya ini akan berubah menjadi keterangan. Nah, jadi kalau ada kata benda, sebelumnya ada preposisinya, kata benda itu pasti berubah atau dicaplok gitu ya dengan preposisinya itu dan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita kehilangan subjek. Cari ABCD yang subjek saja. Yang alfa ada subjek tapi ketambahan predikat nggak bisa ya, pemborosan predikat teman-teman. Kalau yang Bravo, nah hati-hati, study di sini ini bukan kata kerja ya, tapi dia adalah kata benda. Ditandai ada the di depan, di sebelumnya itu. Jadi the study, itu studinya adalah penelitian. Oke? Jadi kemungkinan jawabannya Bravo. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Jadi fix jawabannya yang Bravo, that's right, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the scientific study of life and living organisms is known as biology. Jadi penelitian ilmiah mengenai kehidupan dan juga makhluk-makhluk hidup itu dikenal sebagai biologi. Seperti itu. Dan itulah materi kita hari pertama tentang kalimat ya, teman-teman. Yang mana yang harus wajib teman-teman temukan adalah subjek dan predikat. Dan yang paling gampang dicari predikatnya dulu, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum saya tutup. Silakan boleh di-unmute ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, silakan. Sepertinya tidak ada. Atau nanti ketika teman-teman oh, silakan, Miss. Silakan, Miss Wulan. Untuk tadi habis setelah kata off itu gimana penjelasannya? Oke, jadi tentang preposisi ya, Miss. Jadi preposisi contohnya kata of ya, teman-teman. Jadi kalau kita cek di kamus, itu kelas katanya namanya preposisi. Sebenarnya nanti kita pelajari di hari ketujuh, tapi karena ini sering kita ketemui di mana namanya, di soal gitu ya, dan saya takut teman-teman terjebak kalau ada kata benda eh, dianggapnya subjek, padahal sebelumnya ada preposisinya. Jadi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, bukan cuman of, preposisi yang lain juga. Misalnya ada in. In itu juga preposition, gitu ya. Nah, untuk link kamusnya nanti saya akan kirim di grup ya, teman-teman.
Nah, jadi fungsi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Contoh nih, misalkan saya punya kata benda eh, laptop misalnya. Nah, terus saya bilang, saya menyimpan PowerPoint saya atau saya menyimpan data saya di dalam laptop atau di laptop. Nah, subjeknya saya, predikatnya adalah menyimpan, objeknya adalah data saya. Nah, laptop itu kan sebenarnya kata benda, tapi karena ada di dalam laptop itu jadi keterangan tempat. Seperti itu. Dan keterangan tempat tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi objek. Keterangan ya fungsinya di kalimat sebagai keterangan. Seperti itu, Mas. Gimana, Mas Ulan? Apakah dapat? Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk preposisi ada banyak sekali ya, teman-teman. Dan sekali lagi karena ini vocab, teman-teman nanti akan memperkayanya dari sering-sering latihan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman. Sepertinya tidak ada. Oke, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan ketika mereview videonya, ya, boleh Japri, jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman nanti akan saya bantu lewat Japri dan mohon catat informasi apapun yang sudah teman-teman pahami lewat rekamannya. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman betah ya belajar dengan saya dan juga enjoy. Semoga. And I'll see you again next time, teman-teman. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.